semoga Nikmir rendah hati, yang penting anak ini selamat, ya kan? Karena udah dikeluarin dari kakak aja malah makin gila ya apa yang dilakukan. Makanya kalau anak Anda ada masalah guys, jangan ditinggalin tapi dirangkul. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani buka suara soal alasan mengapa dirinya mengambil langkah untuk melaporkan Fadel Bajideh ke polisi. Hal ini disebabkan Nikita Mirzani tidak terima anaknya Loli menjadi korban. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah Loli yang masih di bawah umur dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak seusianya. Atas laporan ini, Fadel Bajideh terancam mendapatkan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sebagai informasi, Nikita Mirzani melaporkan Fadel dengan pasal Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi, ibunya Loli ya, Nikmir melaporkan Fadel Bajideh dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Gimana ya? Gue pengen tahu banget tuh yang kemarin habis bikin klarifikasi kan. Bikin klarifikasi yang katanya enggak, bukan gue sama Loli baik-baik aja, positif-positif aja kok. Nggak ada tuh yang pada bilang hamil, nggak ada, itu nggak bener. Jadi gimana tuh kalau udah dilaporin? Kalau udah dilaporin artinya ada semua bukti-bukti loh, ya kan ya. Makanya sembarangin anak orang sih, udah tahu anaknya masih punya orang tua, ya kan, hamil, minta nafkahin juga. Gila emangnya, ngamam tuh. Kalian di prank sama gue, ya ampun, nggak kaget, hore, nggak kaget. Aduh bang, udah kayak gini aja malu, baru lu klarifikasi. Dari kemarin klarifikasi mulu, klarifikasi sana sini, klarifikasi sana sini. Oh my god, ketinggalan kan lu sama emaknya langsung bikin laporan, ya kan? Bikin laporan, bukan klarifikasi doang. Pasti sekarang lagi ketar-ketir ya. Aduh gimana nih, pasti gitu ya. Ampun bang, siap-siap aja pakai baju oranye ya. Soalnya emaknya udah bilang gini, dulu lu katanya berhasil keluar katanya kan, yang kasus lu mukulin orang gitu kan. Sekarang nggak mungkin kata emaknya lu bebas. Emaknya mastiin lu bakal mendekam, katanya gitu. Oh satu hal lagi bang kalau abang masih punya jejak digital yang agak ngeri-ngeri sedep ya kan, yang kayak pap burung emprit dan lain-lain, jangan berani-berani ini deh, tahu sendiri netizen tuh lebih pinter ya bang ya. Pasti abang bakalan dikorek-korek langsung ke inti-intinya ya ampun bang. Ya pokoknya selamat ya, kita tunggu aja. Maksudnya selamat, kita tunggu klarifikasinya pakai baju oranye itu sih. Saya dari awal juga bingung kenapa Cindy kok berani-beraninya ngomong kejelekan Loli ke publik. Ternyata ya maksudnya supaya Loli segera membayar kali ya utang-utangnya. Jadi dengan biasanya kan gitu ya, kalau orang nagih itu suka mempermalukan ya, membuka aib yang ngutangin ya. Dan akhirnya memang Loli memberikan klarifikasi, bahkan dia memberitahukan pada publik kalau dia tuh masih baik-baik saja dengan Fadel. Bahkan Fadel mengklarifikasi juga ya guys tentang hubungannya dia dengan Loli, ya kan. Buat saya percaya bahwa pemberitaan dari Cindy itu bahwa dia hamil itu benar, itu foto itu benar ya. Kalau Loli membantah rasanya yang nggak bisa dipercaya ya. Cuma ya yang diberatkan oleh netizen adalah kasihan pada Loli. Kenapa dia diperas gitu loh sama Fadel dan keluarganya. Dia nggak nyadar ya kan bahwa dia diperas sampai ibaratnya tubuh mohon uangnya pun diambil. Dan ini akhirnya membuat netizen juga nyerang Nikmir gitu kan, bahwa kamu tuh bukannya ibu yang baik. Jadi banyak yang menghakimi Nikmir dan Nikmir sampai
menangis. Padahal menurut dokter Oki bahwa Nikmir itu sendiri sebenarnya pingin ngambil menerima ya anak yang diberikan Loli jadi nenek. Dia ikhlas jadi nenek dari anak yang dikandung oleh Loli, tapi ternyata digugurkan, dan itu diutarakan di podcastnya Dewi Persik ya bersama teman-temannya. Dan jadi saya sempat seandainya Loli tahu ya, mungkin dia tidak akan menggugurkan ya kan. Dan sekarang Loli itu bukannya cuma mengklarifikasi, tapi berusaha menutupi keadaannya sesungguhnya, dan ini membuat netizen bersedih ya. Dan ada juga netizen yang bilang Nikmir semoga langsung menarik anaknya, karena kalau tidak itu Loli akan semakin rusak ya. Itu ada juga netizen yang bilang kenapa ya dia kok gampang banget sih bisa dapat utangan gue, pinjem uang 5 juta aja susah ya. Iya, mungkin karena emaknya kan orang kaya ya guys, mana dibayar lagi 400 juta. Itu orang-orang yang mengutangi Loli itu berani ya sampai DM Nikmir untuk minta dibayarin, dan memang dibayarin 400 juta ya, 400 juta, tapi yang lebihnya lagi tuh belum ya guys ya. Ngeri kan ya guys. Jadi berapa ya utangnya Loli yang tertulis dan tidak tertulis gitu loh ya guys ya. Ngeri loh saya ngebacanya ya nggak sih guys. Terus ada netizennya juga bertanya, yang jadi pertanyaan kenapa banyak orang sih yang ngasih pinjaman sama dia. Ya satu, nama besar Nikmir, kedua kan dia dapat endorse mulu ya guys ya. Jadi orang berpikir nanti dapat endorse ini bisa bayar, tapi ya gitu akhirnya numpuk karena mungkin pengeluaran lebih menggila daripada pemasukan ya. Pemasukannya sedikit, endorse-nya dikit, tapi pengeluarannya sungguh-sungguh gede sekali. Padahal kalau lihat di podcast di pemberitaan lainnya itu bagaimana keluarga Fadel tuh ngediamin Loli ya, tapi Loli bertahan kali, mungkin pikirannya sama siapa lagi gue tinggal gitu ya. Ya semoga deh Nikmir berbelas kasihan sama anaknya ya, karena Nikmir tuh sebenarnya berhati mulia. Cuma kalau dengar ceritanya Nikmir bahwa dia itu anak-anaknya itu dilahirkan pada saat mau bercerai ya, berarti dari sejak di kandungan itu Loli sudah ada konflik batin ya. Konflik batinnya Nikmir itu turun ke Loli ya guys, menyedihkan sekali. Jadi itu makanya menyebabkan mungkin itu menurut pendapat saya, kalau di antara Loli dengan Nikmir itu terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya mereka saling menyayangi, tapi orang-orang di luar mereka yang masuk ke hidup mereka membuat mereka jadi saling benci ya. Itu yang membuat saya sedih juga ya guys. Loli itu memang harus Nikmir yang harus rendah hati. Kalau di Lolinya sendiri sih kayaknya, karena Nikmir juga sih nolak sih waktu Loli datang ya, mungkin karena bersama Fadel Badijih ya, jadi ditolak ya. Itu saya sangat-sangat sedih sekali ya. Ini berakhirnya seperti apa saya nggak tahu. Semoga berakhir dengan baik ya. Semoga Nikmir rendah hati, yang penting anak ini selamat ya kan. Karena udah dikeluarin dari kakak aja malah makin gila ya apa yang dilakukan. Makanya kalau anak Anda ada masalah guys, jangan ditinggalin tapi dirangkul. Karena kalau ditinggalin biasanya banyak yang makin menggila ya, jadi rangkul anak Anda. Belajar dari kejadian atau peristiwa yang dialami Loli dengan, saya nggak tahu ini akhirnya seperti apa. Cuma saya berharap Nikmir, seperti kata netizen, mendingan dia ditarik, Nikmir sendiri yang menarik anaknya agar tidak dimanfaatkan oleh Fadel dan keluarganya, sehingga sudah hancur anaknya gitu ya. Apalagi ya gitu deh guys, mungkin Loli berusaha untuk bertahan, dia merasa mampu, tau-taunya malah makin hancur ya. Seperti ini banyak netizen, mendingan datang ke ibu sujud, tapi yang diminta Nikmir ya jangan bareng sama Fadel kali ya. Itu saja dari saya. Loli balik ke ibunya, jangan bersikeras, berubah, karena tidak ada kata terlambat untuk manusia bisa lurus masa depannya. Amin.